Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di Kabar Kolam, sebuah channel yang mencoba memandang suatu pendapat lewat berbagai pandangan yang lain. Artinya kita menerima berbagai pendapat. Nah, untuk apa itu? Ya supaya kita tidak terlalu fanatik satu aliran, sehingga kita tidak membuka diri dan merasa paling benar. Awal dari kesombongan, yaitu motivasi syaiton nirrojim. Nah, kita disuruh paling pinter, paling bangga, paling hebat, yang lain jelek dan lain-lain. Itu adalah konsep atau tata cara syaiton untuk menghancurkan umat manusia. Baik, kali ini kita akan membahas loa. Apakah haram? Nah, beberapa pendapat macam-macam itu ada yang menceritakan bahwa itu cenderung mengajarkan imajinasi, berkhayal tingkat tinggi, mek kaya tok hidupnya, tidak pernah ada action. Itu kata orang-orang yang berpandangan demikian. Apakah benar? Baik, saya akan mencoba melihat pandangan sisi lain. Nah, ini saya akan bercerita dulu ya. Saya punya seorang kakek yang mengajarkan begini tentang pinyuhunan atau permintaan atau doa manusia kepada Allah. Jadi menurut kakek saya, Allah itu dawuh demikian, ojo meneh pinyuwunmu sing ngubah musikne pinyuwunmu bae aku Allah. Jangankan permintaan atau doamu yang menggerakkan hatimu berdoa padaku, itu ya aku Allah. Itu menurut kakek saya. Apakah Anda setuju? Nah, jika demikian, nah ini pertanyaan yang unik. Jika yang menggerakkan kita menyuwun ke Allah itu adalah Allah, kenapa tidak terkabulkan? Ya enggak? Yuk kita berpikir sedikit aja hari ini. Kita tengok lagi dawuh Allah yang lain. Saat temennya aku kuwi nuruti apa sing dadi prasangka hambaku. Sesungguhnya saya itu akan mengabulkan apapun sesuai prasangka hambaku. Hambaku berprasangka yakin 1000%, ku kabulkan 1000%. Ragu 1000%, ya ku kabulkan. Ragu 1000% berarti tidak terkabul. Ya enggak? Nah, kita kembali ke tadi. Jangankan permintaanmu, yang menggerakkan kamu minta padaku itu ya aku Allah. Artinya yang membuka diri, silakan minta padaku, silakan minta padaku Allah, niscaya aku kabulkan. Akhirnya saya berpikir, saya berandai-andai begini. Andaikan sebuah galangan atau toko yang membuka usaha jual paku, semen, pasir, besi, dan macam-macamnya itu, kan di sana tertulis sedia semen, sedia kapur, sedia besi, sedia pasir, sedia batu bata, sedia peralatan-peralatan bangunan. Apa artinya? Toko tadi membuka diri, membuka tokonya, silakan siapa yang mau membutuhkan apa yang saya sediakan ada di sini. Bla 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 bla. Sama, Allah itu memiliki semua jodoh, pati, rezeki, sehat, rukun, keuangan, dan macam-macam itu sudah disediakan di alam semesta kita. Benar nggak? Jadi sudah disebar. Bahasa kakek saya itu gini, Bismillahirrahmanirrahim, artinya Ar-Rahmanir-Rahim gini deh. Gusti Allah nyebar rezeki kayak banyudan, kerucuk. Jadi sudah tersedia semua. Ada yang cari duit di jalanan jadi sopir, di pasar jadi pedagang, dijual jasa sesuai kemampuannya. Ada yang jadi penjahit, jadi dokter, jadi tukang kayu, dan macam-macam. Artinya semua sudah tersedia dan Allah mengabulkan apa yang kita pinta dengan jalan tolnya sesuai prasangka kita. Jadi ranah prasangka inilah yang kita manfaatkan. Dan kita kembali ke loa. Jadi
Sementara Allah adalah seketika berdoa, ketika meminta, mengandalkan jurus imajinasi. Dia berprasangka sedetail mungkin bahwa apa yang diminta sudah pasti terkabul. Coba kita hubungkan dengan aku itu akan mengabulkan apa yang kalian prasangkakan padaku Allah. Jadi alam semesta sudah disediakan. Nah, berarti bukan Allah tidak mengabulkan doa kita. Ketika kita berdoa A, prasangka kita B, B lah yang terkabul. Dari itu menurut saya pribadi, gimana menurut pandangan bahwa loa itu sunatullah, artinya hukum alam, ketetapan Allah yang tidak bisa kita bantah. Sudah mulai ngeh belum? Sudah mulai masuk belum apa yang saya katakan? Bisa ya? Jadi gini, misalkan lo itu kalau berdoa ingin uang misalkan, atau ingin kesembuhan misalkan, atau ingin apa, itu dia mengucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah sehatkan aku hari ini, Engkau selalu kuatkan aku hari ini. Padahal kondisi sakit. Apa yang terjadi? Mereka berhasil. Nah, beberapa ulama juga ada yang pakai metode ini. Kalau nggak salah yang lagi viral ini, yang dikatakan sesat orang-orang itu, RDAE, Rumah Doa Anak Yatim, itu namanya Pak Haji Dwi Susanto. Saya beli kotak. Itu mengadakan apa? Alhamdulillah, 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 disuruh ngucap sampai 9 atau 99 kali, kemudian ucap hajat. Dan beliau berani pastikan, pasti berhasil. Kenapa? Beliau ingin menekankan keyakinan kita kepada Allah, bahwa bersyukurlah ketika berdoa. Dan testimoninya gila, memang tidak masuk akal teknik-teknik pencerahannya. Tapi kalau melihat dari sisi ini, kita hubungkan tarik-menarik antara hukum loa, sunatullah, firman Allah, itu nyambung. Bahwa kebanyakan dari kita itu sering mengeluh dibanding bersyukur. Sementara Allah juga tahu siapapun yang bersyukur atas takdirku akan kulimpahkan kenikmatan-kenikmatan yang bahkan tidak akan pernah disangka-sangka hambaku loh. Dan beberapa pakar loa juga selalu mengatakan, bahkan pebisnis sukses itu kalau ditanya rumus sukses apa Pak, rata-rata kurang lebih hajar aja syukur tiap hari. Bangun tidur yang diingat adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, Engkau masih beri kami umur panjang. Terima kasih ya Allah, Engkau masih beri kami keluarga yang harmonis. Itu nomor satu. Bukan buka HP seperti kita ya kan? Jadi kabar kolam menyerahkan pendapat Anda gimana masalah ini. Tapi saya pribadi merasakan ternyata berdoa dengan syukur itu dahsyat bro. Bahkan saya itu sering melakukan awal-awal itu kelinci percobaan ke teman-teman. Jadi saya itu hanya memprovokasi. Dan ada kan orang yang dengkulnya itu susah dibuat sholat, datang ke rumah minta doa. Terus saya bilang, Allah itu dawuh, mintalah hanya padaku, Allah niscaya ku beri. Kenapa harus minta padaku? Saya karena seorang seniman, seorang pelukis. Akhirnya dia mengolah kata maaf, kalau gitu minta pencerahan. Oke, ini Bu, coba jalankan aja. Bangun tidur sebelum ingat apapun, langsung pegang dengkulnya. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, dengkulku sehat, dengkulku untuk sholat seneng, semangat, dibuat sholat makin ingin lagi sholat, dengkulku poin terosok. Lakukan aja itu sebelum tidur sampai tertidur. Bangun tidur juga lakukan hal yang sama, baru boleh turun ke lantai. Apa yang terjadi? Awalnya dia menolak, itu apa enggak membohongi om,
Ya memang membohongi diri kesannya, tapi bukan bohong pada diri, sesungguhnya bohong pada penyakit. Siapa yang bikin penyakit? Yang menyuruh kita sambat mengeluh, setan. Mengeluhlah, itu dengkulmu sakit kan sekarang, kadang mengeluh, dengkul kok sakit, dengkul saya kok sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Alam mengabulkan, sakitlah dia, karena prasangkaku adalah doaku, ya kan? Kalau dihubungkan, Allah juga tahu aku mengabulkan sesuai prasangka hambaku. Maka ketika hamba berprasangka jelek, alam langsung mengirimkan kejelekan itu. Jadi bukan Allah yang menghukum, hukum alam. Bahasa Arabnya sunatullah, bahasa kerennya loa, ya enggak? Jadi sebenarnya loa, sunatullah, hukum alam, agama itu kalau kita tahu garis lurusnya nyambung. Masalahnya kita cenderung fanatik ke judul. Begitu ada kata-kata berkhayal, lah jangan terlalu berkhayal, itu mah haram, yang pasti-pasti aja. Kalau nggak ada buktinya nggak usah percaya. Itu menunjukkan kita tidak iman. Coba panjenengan percaya nggak ada surga dan neraka? Kalau dikatakan tidak percaya, nggak mau kan? Ya percaya. Oh, memang pernah lihat surga, sudah pernah rekreasi ke neraka. Kenapa percaya? Jadi sesungguhnya itu iman dulu baru jalan, gitu loh. Coba bayangkan kalau kita nggak percaya ada surga neraka, kelakuan kita itu hancur-hancuran, ngawur wes sak penake, karena tidak ada hukum karma menurut kita, tidak ada hukum membalas, tarik menarik, tidak ada hukum apa namanya istilahnya ya sekamar karma tadi lah. Yang terjadi manusia gimana? Manusia akan terus cenderung ngawur, bertindak seenaknya, ya kan? Jadi gimana menurut panjenengan? Loa haram ataukah justru sunatullah? Jika itu Anda yakini sunatullah, kenapa tidak kita pelajari? Baik, dari sekarang dan seterusnya kita akan mencoba membahas loa lebih dalam supaya apa? Kita ikut berhasil, ya enggak? Seperti orang-orang yang sudah membuktikan keberhasilannya dengan loanya tadi. Jadi jangan selalu menutup diri. Ilmu Allah itu disebar seluruh alam jagat timur sampai jagat kulon, jagat etan sampai kulon, timur sampai barat, dari langit sampai bumi. Nah, itu sudah disediakan banyak ilmu, kita tinggal milih. Dan sekali lagi, kalau kita ingin belajar, kosongkan gelas. Artinya jangan dipenuhi air dulu atau susu atau kopi. Nanti ketika dapat ilmu setetes kita nggak masuk. Tapi kalau kita kosongkan, akan masuk. Pertanyaannya, kan nggak mungkin kita mengosongkan ilmu yang sudah ada, terlalu kita sudah banyak ilmu kopi di dalam gelas kita. Gimana cara kita mendapatkan air yang bersih? Nah itu, makanya kita harus ada namanya pengulangan. Kita hajar terus dengan digojok air yang banyak. Lama-lama kan keruhnya makin makin mudah, ya enggak? Akhirnya kopinya bening jadi air putih. Sama, kita pasti punya mental block, pasti kita punya pikiran untuk menolak segala hal yang baru. Tapi coba kita, kalau memang ingin mendapatkan ilmu baru, kalau nggak bisa membuang dulu ilmu yang lama, kita hajar terus dengan ilmu baru. Taruhlah gini contoh, dari sekarang kita coba stop mengeluh. Wah susah om, namanya itu pasti ada mengeluh, ada aja. Baik, jika tidak bisa, hajar dengan syukur. Apapun keadaan, mengeluh dengan syukur. Kok bisa om? Ya misalkan alhamdulillah dihajar terus seperti itu tadi yang saya ceritakan di satu channel itu, RDA itu namanya Pak Haji Dwi, itu mengajarkan para pasiennya, beliau kalau menyebut, bukan santri, pasien katanya. Nah itu disuruh alhamdulillah hajar terus tiap hari 999 kali baru ucap hajat, 999 kali ucap hajat. Dan kita akan tahu buktinya jika
beneran mempraktekkan. Kalau yang kecil-kecil sebenarnya mudah sih, taruhlah kita setiap makan alhamdulillah ya Allah, terima kasih hari ini engkau masih beri aku rezeki bernama makanan. Hei makanan, engkau adalah rezekiku dari Allah, maka atas izin Allah ayo masuklah ke dalam tubuhku, bersihkan jiwa ragaku, jadilah vitamin mineral-mineral yang bermanfaat, jadilah sesuatu hal yang sangat baik untuk regenerasi sel-sel tulangku, regenerasi sel-sel nafsuku, regenerasi sel-sel kesuksesanku. Nah, misalkan begitu. Kalau itu dengan sakral, penuh imajinasi dan sangat yakin, full prasangka 1000% ke Allah, pasti Allah langsung mengabulkan itu dengan sangat cepat. Jangan terburu-buru percaya, kita buktikan sama-sama. Oke, kali ini pertemuan kita cukup, kita lanjut di konten berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berprasangka 1000% yakin ke Gusti Allah. Lagi-lagi lupa, cerita belum tutup sudah nyelonong aja pergi. Jadi ceritanya begini, yang tadi saya ceritakan, seorang ibu-ibu yang mengeluhkan dengkulnya sakit nggak bisa sholat itu tidak sampai 3 hari ya, beliau akhirnya bisa sholat, katanya dengkulnya sembuh. Jadi hanya ucap-ucap syukur, kebalikan apa yang dirasakan. Dia merasakan sakit tidak kepala ketika ditekuk, tapi ketika terapi syukur dijalankan sebelum dan sudah tidur, alhamdulillah dengkul kamu memang bagus, kuat, hebat, buat sholat senang jenak, betah lama, diulang-ulang alhamdulillah alamin, terima kasih dengkul. Itu terus yang dilakukan, kamu makin kosong, makin kuat, makin hebat, betah untuk ibadah, diajak jalan makin kencang, makin kuat. Tidak sampai 3 hari, alhamdulillah beliau diizinkan Allah normal sampai sekarang. Oke, itu tadi yang kelupaan. Silahkan mempraktekkan untuk urusan apapun. Mungkin yang keuangan lagi minus, bersyukurlah seolah-olah uang Anda sedang melimpah ruah. Yang rumah tangganya lagi tidak rukun, bersyukurlah alhamdulillah seolah-olah sudah selalu rukun. Dan apapun hajat Anda, mari, jika ibu-ibu yang tadi saja bisa, artinya ada contohnya, maka pastilah itu hukum alam, yang lain pasti bisa. Dan sebenarnya banyak contoh yang lain. Coba jika panjenengan mau mengosongkan diri, bolehlah lihat channel RDAY. Itu penuh hal-hal yang mistik, yang aneh, yang tidak masuk akal, tapi kenyataannya terjadi karena hanya hukum berprasangka baik ke Allah yang di nomor satukan Pak Haji. Oke, sekali lagi salam sukses untuk semua hajat yang kalian inginkan. Wassalam.